Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata kuliah sistem plumbing, yaitu mengenai kebutuhan air bersih. Untuk agenda pembahasan pada kebutuhan air bersih meliputi perhitungan kebutuhan air bersih, sistem penampung air bersih, pompa penyediaan air bersih, dan sistem distribusi air bersih. Nah, di sini nanti akan kita bahas ya mengenai kebutuhan air bersih menurut standar, ya itu bagaimana, nanti akan kita bahas di sini ya. Kemudian mengenai beban unit plumbing apa itu nanti akan kita bahas. Pada materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu adalah perhitungan kebutuhan air bersih. Yang pertama, dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih suatu bangunan, kebutuhan air bersih tergantung dari fungsi kegunaan bangunan, jumlah peralatan saniter, dan jumlah penghuninya. Nah, untuk kebutuhan air bersih dapat dihitung dengan 3 cara. Ya, yang pertama adalah berdasarkan jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, dan berdasarkan beban unit alat plumbing. Nah, di situ nanti akan kita bahas. Akan tetapi yang kita bahas pertama kali yaitu adalah perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni. Nah, di sini apabila jumlah penghuni tidak diketahui, dapat diperkirakan berdasarkan jumlah lantai efektif, ya berapa meter persegi luasannya dan berapa lantai di situ, serta menetapkan kepadatan hunian berdasarkan standar pemakaian orang per hari. Maka kebutuhan dari air pada seluruh gedung dapat ketahui. Nah, jadi nanti untuk menghitung jumlah penghuni di dalam suatu bangunan ini diatur di Kemenek PU nomor 441 KPTS tahun 98, bahwa untuk luasan per orang sesuai dengan penggunaannya beban penghuni. Nanti bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, di tabel ini yaitu luasan per orang sesuai penggunaannya atau dinamakan beban penghunian. Berapa luasan meter persegi per orang dari penghuninya. Nah, di sini tergantung dari suatu jenis penggunaannya terhadap bangunan apa. Yang pertama yaitu adalah galeri seni, ruang pamer, museum, itu 4 meter persegi per orang. Ya. Kalau ada bar, kafe, gereja, ruang makan itu 1 meter persegi per orang. Ya, ada ruang komputer cukup besar, ada ruang sidang pengadilan cukup besar ya. Yang ruang komputer ada 5 meter persegi per orang, kemudian ruang sidang pengadilan itu 25 meter persegi per orang. Dan ada ruangan-ruangan yang lain yang sangat banyak sekali ya, nanti bisa Anda lihat. Ada hotel, hostel, motel, ada stasiun indoor area, ada kios, ada dapur, lab, ada perpustakaan, dan lain-lain. Jadi nanti tergantung dari jenis penggunaan gedung tersebut, ruangan tersebut terhadap beban penghunian, yaitu berapa meter persegi per orang. Nah, kemudian yang belakangnya lagi ada kantor, ya ada ruang perawatan pasien itu sama-sama 10 meter persegi per orang. Ada ruang baca, ya ada sekolah. Nah, sekolah pun ada perbedaan ya, ada ruang kelas umum, gedung serbaguna, ada ruang staf, ada ruang praktek ya. Kemudian ada ruang pamer, ada ruang peragaan, mall. Nah, di situ ada semua sudah dijelaskan di Kemenek PU ya nomor 441 garis miring KPTS garis miring 98. Nah, untuk menentukan berapa sih nanti jumlah penghuninya, ini tergantung dari luas bangunan ataukah luas ruangan. Ya, jadi nanti Anda harus menentukan jumlah. Anda harus dapat ya data untuk luas bangunan ataukah ruangan. Misalkan itu gedungnya bertingkat, ya Anda jumlah total dari luas bangunan ataukah luas ruangan yang ingin Anda bahas, ingin Anda dapatkan
nilai jumlah penghuni. Nah, jumlah penghuni ini dibagi apa? Dibagi beban penghunian. Nah, beban penghunian itu berdasarkan tabel di atas tadi. Ya, berapa meter per person per orang. Jadi nanti bisa Anda gunakan formula ini untuk menentukan jumlah penghuninya. Kemudian di sini di sumbernya Nur Bambang dan Morimura tahun 2000. Di sini ditentukan kebutuhan air bersih sesuai penggunaan gedung. Ya, dibagi menjadi beberapa kolom. Di sini ada jenis gedung, pemakaian air rata-rata sehari ya, berapa liter, terus kemudian jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari, berapa jam sehari, ya, kemudian perbandingan luas lantai efektif total berapa persen dan keterangannya apa. Nah, luas lantai yang dimaksud ini adalah luas lantai efektif, yakni berkisar 55 sampai 80% dari luas seluruhnya. Nah, di sini untuk jenis gedungnya ya sangat banyak sekali ya, dari perumahan mewah, rumah biasa, apartemen, asrama, rumah sakit. Di sini sudah distandarisasi untuk pemakaian air rata-rata sehari. Nah, misalkan di sini ada rumah mewah ya, perumahan mewah ya. Di sini kisaran 250 liter dalam satu hari ya. Kemudian untuk rumah biasa ya kisaran 150 sampai 250 liter sehari. Ya, ada asrama ya, itu kisaran 120 liter sehari. Lanjut. Di sini ada sekolah dasar, ada SLTP ya, SMP ya, kemudian ada SMA, SLTA, dan lebih tinggi lagi ya, perguruan tinggi yang memiliki berapa nilai dari masing-masing tersebut. Ada 40 liter sehari, ada 50 liter sehari, ada 80 liter sehari. Jadi berbeda-beda. Di sini ada gedung kantor ya, berbeda-beda. Nah, di sini nanti bisa Anda lihat. Nah, kemudian dalam selanjutnya ada stasiun atau terminal, ada restoran umum, ada gedung pertunjukan dan lain-lain. Ya, sangat banyak sekali di sini sampai 26 item. Ya, sampai ke laboratorium itu diakomodir. Nah, di sini untuk perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah penghuni juga diatur di SNI. Ya, ada SNI 03 7065 2005 dengan 17 item yang lebih ringkas dibandingkan buku sebelumnya ya, dari sumber sebelumnya. Ya, di tabel ini adalah pemakaian air dingin minimum sesuai dengan penggunaan gedung. Nah, kalau untuk rumah tinggal, mau rumah mewah, rumah biasa, ini diatur untuk pemakaiannya kisaran 120 liter per penghuni per hari. Ya, ini sudah diatur di situ. Yang tadi kan di klaster-klaster dan di sini tidak di klaster-klaster. Ini adalah nilai minimum. Jadi bisa kita pakai. Ini aturannya dari mana sih SNI? Hasil pengkajian Puslitbang ya, permukiman, Departemen Kim Praswil ya tahun 2000 serta Permen Kes RI ya nomor 986 Menkes per 11 tahun 92. Berarti semuanya SNI itu ambil dari situ. Nah, kemudian ada rumah sakit ya. Nah, dari rumah sakit ini kisaran 500 liter per tempat tidur pasien per hari ya. Kalau ada keterangan angka 1 berarti diambil dari sumber ke-1. Kalau yang kedua itu diambil dari sumber yang kedua ya, Permen Kesehatan RI ya. Dan yang lainnya ini diatur di dalam SNI. Nah, kemudian di situ bisa Anda lihat kalau di SD, SMP ya, kemudian SMA dan lebih tinggi memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilainya sebenarnya hampir mirip ya dengan sumber sebelumnya. Tapi di sini lebih ringkas. Ya, di sini ada kantor atau pabrik, ada toko serba atau toko pengecer ya. Yang mau toko besar atau toko kecil itu sama ya di situ. Kecuali di situ ada rumah toko, ruko
ya, atau rukan ya, rumah kantor, jadi akan berbeda. Kemudian ada hotel berbintang, itu 250 liter per tempat tidur per hari ya. Ada hotel melati atau penginapan, berarti lebih kecil lah dibandingkan hotel berbintang. Kemudian ada gedung pertunjukan bioskop, gedung serbaguna ya, kemudian stasiun, terminal, kemudian ada peribadatan, itu diatur semuanya di sini. Nah, itu tergantung satuannya apa, nanti Anda bisa lihat di kolom kanan. Nah, kemudian setelah Anda dapatkan nilai-nilai tadi, di sini kita diberitahukan cara untuk menghitung kebutuhan air bersih di dalam gedung menurut sumbernya Nur Bambang and Morimura tahun 2000. Ada 4 perhitungan. Yang pertama adalah pemakaian air dalam satu hari, yaitu adalah KID, yaitu jumlah penghuni dikali pemakaian air per orang per hari ya. Kemudian ada KIH ya. KIH itu adalah kebutuhan air rata-rata, berapa liter per jam ya. Kemudian ada KID ya. KID itu adalah pemakaian air rata-rata dalam satu hari, tapi dibuat nanti outputnya adalah liter per jam. Kemudian T adalah pemakaian rata-rata jam per hari. Kemudian ada istilahnya pemakaian air pada jam puncak. Nah, KIH max itu dengan formula C1 kali KIH. KIH max adalah pemakaian air pada jam puncak, liter per jam. Kemudian C1. Nah, C1 ini untuk konstantanya itu adalah 1,5 sampai 2. Tapi di sini dibagi-bagi lagi ya. Konstanta 1,5 untuk bangunan rumah tinggal, 1,75 untuk bangunan perkantoran, 2.0 untuk bangunan hotel, apartemen. Itu adalah C1 ya, nilai angka 2 untuk C1-nya. Kemudian KIH adalah pemakaian rata-rata liter per jam. Kemudian pemakaian air pada menit, tadi pada jam ya, sekarang adalah pada menit ya. Kalau untuk air ya pada menit puncak ini bisa kita pakai satuannya formulanya ya, yaitu Qm max ya. Kalau tadi Qh ya, H kan hours, ini Q minute max itu adalah C2 kali Qh dibagi 60. Itu nilainya adalah C2 nya adalah 3.0 sampai 4.0 ya. Di sini dari nilai tersebut untuk C2 nya dibagi-bagi lagi ya, 3.0 untuk bangunan rumah tinggal, 3.5 untuk bangunan perkantoran, 4.0 untuk hotel atau ke apartemen. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Ya, di metode yang kedua di sini digunakan apabila kondisi pemakaian alat plumbing dapat diketahui. Berarti alat-alatnya apa saja di situ? Ada wastafel, urinoir, bra, ya. Jumlahnya ada berapa urinoirnya, wastafelnya jumlahnya ada berapa, itu jelas. Ya, untuk perumahan atau gedung-gedung kecil lainnya. Juga harus diketahui jumlah dari setiap alat plumbing dalam gedung tersebut. Nah, itu yang saya maksud. Nah, ini sumbernya dari Nur Bambang dan Morimura lagi ya, bahwa kebutuhan air itu jumlah alat plumbing kali kebutuhan air alat plumbing dikali beban pemakaian. Jadi jumlah alat plumbingnya berapa ya, kemudian kebutuhan air alat plumbingnya itu berapa, itu diatur ya, ada aturannya. Kemudian beban pemakaiannya ataukah unit beban plumbingnya itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan beban unit plumbing. Nah, metode ini digunakan untuk setiap alat plumbing yang ditetapkan suatu beban alat plumbing, sehingga diketahui debit yang dibutuhkan untuk setiap alat plumbing. Ya. Jadi di sini nanti outputnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan air dalam satu kali pemakaian
dan kebutuhan air dalam satu hari. Nah, itu formulanya bisa Anda lihat di situ ya, ada VAP, jadi volume air dalam satu kali pemakaian per alat saniter. BWAP itu adalah beban unit alat plumbing. Jadi setiap alat-alat plumbing saniter ya, misalkan urinoir, wastafel itu memiliki nilai beban unit plumbing ya. TP itu adalah waktu pemakaian berapa detik. Nah, karena itu satu kali pemakaian ya. Kemudian yang B, kebutuhan air dalam satu hari ya, itu adalah VAP hari, yaitu volume air pemakaian per hari, liter per hari ya. Kemudian VAP volume air dalam satu kali pemakaian liter ya, dikali jumlah pemakaian dalam satu hari berapa kali. Nah, kemudian ada NAP, itu adalah jumlah alat saniter berapa buah. Nah, itu nanti akan jelas di dalam satu kamar mandi, di dalam lantai itu setiap lantainya itu jumlah alat saniternya berapa. Nanti bisa diketahui berapa kebutuhan air dalam satu hari di dalam satu gedung itu. Nah, kemudian di dalam perhitungan kebutuhan air bersih di sini berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Menurut SNI ya 037065 tahun 2005 itu ada di tabel 7 di SNI ya, yaitu unit beban alat plumbing atau disingkat UBAP ya. Ada yang menyingkatnya adalah UABP, yaitu unit alat beban plumbing. Tapi kalau disingkat dari judulnya tabel yaitu UBAP ya, unit beban alat plumbing. Nah, di sini untuk UBAP itu dibagi menjadi beberapa jenis alat plumbing ya, dari bak mandi, washer, bidet ya, bak cuci tangan, bak cuci dapur dan lain-lain, itu dibagi di sini menurut SNI, dan dibagi pula menurut penggunaan secara pribadi ataukah tempat tersebut untuk umum ya. Nah, contohnya adalah bak mandi. Nah, bak mandi di situ kalau untuk penggunaan pribadi di rumah itu nilai beban unit plumbingnya ada nilainya 2. Tetapi kalau untuk umum itu menjadi nilainya adalah 4 ya. Begitu pula bidet, misalkan bidet itu alat digunakan untuk buang air kecil untuk perempuan, kalau urinoir untuk laki-laki ya. Di sini untuk beban unit plumbingnya itu 2 untuk pribadi ya. Kemudian untuk umum itu adalah 4. Nah, begitu seterusnya ya, sampai di situ ada kloset ya. Kloset dengan katup penggelontor ataukah kloset dengan tangki penggelontor ya. Jadi ada kloset yang hanya dengan katup saja langsung digelontorkan dari keran ya, itu biasanya bentuknya adalah kloset jongkok, ada penggelontornya. Kalau kloset dengan tangki penggelontor biasanya kloset duduk, ada tangkinya, biasanya di belakang kita ketika kita menggunakan kloset ya. Ternyata kalau untuk kloset yang katup penggelontor itu nilainya lebih besar ya dibandingkan kalau ada tangkinya ya. Kalau pemakaian pribadi di situ ada 6 untuk katup penggelontor klosetnya ya. Kalau yang 3 itu kloset dengan tangki penggelontor, jadi nilainya emang terpaut setengahnya ya. Nah, di sini kalau diatur di DIN ya nomor 806 3 2006, berarti ini kalau kita menggunakan standar dari Jerman ya, dari DIN. Di situ dibagi-bagi juga nilai beban unit plumbingnya serta diketahui berapa debit yang dibutuhkan dari setiap alat saniter, berapa liter per menit ya, liter per second ya, serta liter per menit. Itu liter minimum ya, maaf itu liter minimum, nilainya berapa ya. Debit minimumnya adalah liter per second atau liter per detik. Tapi yang sebelah kiri itu adalah debit ya, liter per second atau liter per detik. Nah, yang bagian kanan sendiri itu adalah beban unit plumbing ya, UBAP tadi. Kalau di DIN itu
BW, ya, tulis BW. Nah, di situ dikelompokkan. Di sini ada wastafel, bidet, WC, ya. WC-nya di sini WC tangki penggelontor, ya. Kemudian keran setengah inci. Nah, itu nilai beban unit pumpingnya adalah 1. Nah, di situ ada sink, ya. Kemudian shower, mesin cuci piring, mesin cuci. Nah, itu cenderung untuk beban unit pumpingnya itu ada 2. Nah, sinknya di situ bisa Anda lihat bahwa di kolom ini ada 2 sink, ya. Ya, yang bawah ini yang komersial. Kalau yang atas di sini cenderung yang penggunaan pribadi. Ya. Kemudian ada urinoir, ya. Kalau bidet beban unit pumpingnya 1, ini urinoir ada 3. Kemudian ada bathtub, ada nilainya 4. Keran kebun itu 5, ya. Kemudian flushing, kemudian WC katup penggelontor, ada katup penggelontornya, itu nilai beban unit pumpingnya adalah 15. Jadi ini Anda mau pakai SNI bisa, Anda mau pakai DIN pun juga bisa. Nah, kemudian di sini ada kurva untuk perkiraan beban kebutuhan air untuk unit beban plumbing sampai unit beban plumbingnya itu berjumlah 240. Nah, itu ada 2 kurva, ya. Kalau yang kurva ini sampai ubabnya itu hanya 240 unit beban plumbing saja, ya. Nah, di sini yang di sumbu X ini adalah unit beban plumbing dan sumbu Y ini adalah kebutuhannya berapa liter per menit, tapi tergantung dari sistem plumbing yang ada di bangunan. Ya, kalau di bangunan itu sebagian besar menggunakan ada katup penggelontornya, maka di situ kita pakai yang garis ke 1. Tetapi untuk sistem sebagian besar menggunakan ada tangki penggelontor. Kalau tadi katup penggelontor yang 1, ya. Yang kedua itu adalah tangki penggelontor, maka itu nomor 2 untuk kalau kita menggunakan tangki penggelontor. Misalkan kita beban unit pumpingnya jumlahnya adalah 40. Jadi kita tarik dan kebanyakan di situ ada menggunakan tangki penggelontor, ya. Maka di situ nilainya kisaran adalah 95 liter per menit, di kisaran seperti itu. Nah, ada gambar kedua yaitu kurva perkiraan beban kebutuhan air untuk ubab sampai dengan 3000. Nah, ini sangat banyak sekali. Biasanya ini untuk gedung yang bertingkat, hotel, ya, bisa saja gedung bertingkat perkantoran, yang lain-lain. Emang sangat banyak, ya, terutama hotel, mall itu, ya, yang memang butuhkan, terutama hotel itu yang paling banyak. Nah, itu sama, ya. Nomor 1 ya sebagian besar menggunakan katup gelontor. Yang nomor 2 di sini sebagian besar adalah menggunakan tangki gelontor. Ya, di sini bisa Anda lihat bahwa kalau kisaran, ya hampir 600, ya 600 lah untuk beban unit plumbing itu nilainya, Anda mau pakai katup penggelontor atau tangki penggelontor itu nilainya sama, karena di sini dengan katup dengan nilai garis yang sama, ya. Dengan garis yang sama kita geser ke kiri itu dengan nilai yang sama pula. Misalkan ini kisaran 600, ya. Di sini untuk kebutuhannya berapa liter per menit, ya, kisaran di sini adalah 500-an, ya, 550 liter per menit. Nah, di situ nanti untuk perhitungannya. Selanjutnya adalah sistem penampungan air bersih. Nah, di sini untuk menampung air bersih dari sumber air dapat disimpan di suatu tangki. Nah, tangkinya di sini dibagi menjadi 2. Ada tangki air bawah, ada tangki air atas. Ya, menurut SNI, ya, bahwa untuk tangki bawah yang dipasang pada bawah lantai terbawah, ya, yang jarak dengan bak penampung air kotor atau buangan air harus tidak kurang dari 5 meter. Lebih baik lebih dari 5 meter untuk meminimalisir adanya pencemaran air pada tangki bawah.
Kemudian ada ruang bebas di sekeliling tangki ya untuk pemeriksaan, perawatan. Di sebelah atas tangki, dinding, di bawah dasar tangki harus minimal 60 cm. Lubang perawatan ya berdiameter minimal adalah 60 cm dengan tutup lubang kira-kira 10 cm lebih tinggi daripada plat tutup tangki dan mempunyai kemiringan yang cukup ya. Kemudian penutup lubang perawatan harus dapat terkunci dengan rapat untuk mencegah pembukaan oleh orang yang tidak berhak ya, harus dikunci. Kemudian pipa keluar dari tangki dipasang minimal 20 cm di atas dasar tangki. Kemudian konstruksi tangki dan penempatan tangki pengisian dan pengeluaran air harus dapat mencegah timbulnya bagian air yang terlalu lama diam di dalam tangki atau stagnan. Nah, di sini untuk menentukan berapa volume tangki air minum ini ditentukan di sini. Anda harus mendapatkan nilai jumlah kebutuhan air per hari, kemudian kapasitas pipa dinas. Nah, untuk kapasitas pipa dinas bisa digunakan formula yang di bawah. QS ini adalah 2/3 dari QH ya. Kemudian ada tangki atas. Nah, untuk konstruksi tangki penyediaan air harus memenuhi persyaratan berikut untuk tangki atas. Ya, untuk tangki atas, penyediaan air harus direncanakan tidak bocor, tahan terhadap binatang, korosi, dan tekanan yang timbul akibat penggunaannya. Ya, jadi jangan sampai terjadi kebocoran ya. Kemudian harus tahan terhadap binatang kecil yang memang berusaha masuk ke dalam tangki. Kemudian tangki mempunyai perlengkapan untuk pemeriksaan dengan aman dan mudah. Ya, kemudian kapasitas tangki tunggal di suatu gedung tidak boleh lebih dari 115 meter kubik. Ya. Bila beberapa tangki dengan jumlah kapasitas lebih dari 115 meter kubik ditempatkan di atas atap datar dan pengurasan dibuang di atas tersebut, maka pipa penguras ya, tangki harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga pembuangan penguras dapat terbagi ke drainase tetap yang terpisah-pisah ya. Jadi tangki itu kan dibagi menjadi pipa di tangki ya. Selain untuk pipa inletnya itu, untuk pengeluaran air itu dibagi menjadi dua, yaitu pipa peluap dan pipa pengurasan ya. Jadi pipa pengurasan itu diatur sedemikian rupa ya, agar nanti misalkan dikeluarkan ya, airnya itu memang ini dibagi ya, tidak menjadi satu aliran, satu pipa, jadi dibagi menjadi beberapa drainase untuk pembuangannya. Misalkan itu lebih dari 115 meter kubik. Kemudian direncanakan untuk menyalurkan air dalam kuantitas dan tekanan yang cukup ya, jadi harus memenuhi ya, secara kuantitas memenuhi, berdasarkan tekanan pun harus memenuhi. Dan tangki ini menggunakan tangki dengan gaya gravitasi atau tangki tak bertekanan, harus tertutup dan dilengkapi dengan fan. Nanti tangki untuk atas itu dilengkapi dengan fan yang bukaannya dilindungi terhadap masuknya serangga ataukah hewan. Ada filternya ya. Harus ada pipa fan untuk memasukkan dan mengeluarkan udara pada tangki. Berarti ada dua fan ya, untuk masuknya udara, untuk mengeluarkan udara ya. Pada waktu volume air dalam tangki berkurang ataukah bertambah. Nah, pipa fan ini biasanya diperlukan pada tangki dengan volume dengan ukuran 2 meter kubik atau lebih. Berarti mulai 2 meter kubik itu sudah ada pipa fan ya. Lubang udara masuk pipa fan harus dipasang saringan udara untuk tadi ya, untuk mencegah adanya pengotor ya, mau pengotor debu ataukah dari serangga itu sendiri. Nah, ukuran pipa untuk peluap dan penguras itu diatur berdasarkan kapasitas tangki ya. Ya, untuk tangki up to 3 meter kubik itu ukuran pipa peluapnya adalah 2 mm ya, dan seterusnya, nanti bisa Anda baca. Kemudian tangki harus dilengkapi dengan pipa pengurasan dengan ukuran ya, kalau untuk
tangki ya up to 18 meter kubik itu adalah 65 meter ya 65 mm ya untuk ukuran pipa pengosongnya. Nah, itu bisa Anda lihat ya pada pipa peluap dan pada pipa vent tangki ya gravitasi harus memiliki kasa nyamuk yang tahan lama dengan ukuran minimal 16 lubang per cm square. Nah, untuk memudahkan Anda untuk apa sih yang dimaksud dengan pipa vent, apa pipa penguras ya, apa pipa peluap, itu ada dua gambar ya, ada gambar atas dan gambar bawah. Nah, di gambar atas di sini ada dua pipa vent ya. Ada dua pipa vent jaring-jaring serangga. Berarti masing-masing pipa vent di sini ada filternya untuk menahan kotoran ataukah serangga. Nah, di sini ada pipa peluap ya. Nah, ini ada pipa peluap, di sini ada pipa penguras. Nah, pipa peluap di sini fungsinya adalah untuk membuang air ketika terjadi airnya itu berlebih. Ya. Itu nanti dibuang melalui pipa peluap. Nah, kalau mau Anda menguras tangki baru melalui pipa penguras. Nantinya dimasukkan ke dalam pipa yang emang ini jadi pipa pembuangan ya utamanya yang menghubungkan antara pipa penguras dengan pipa peluap. Nah, kalau di sini bisa Anda lihat juga ada tangki air juga. Ya, di sini ada air masuk mau masukkan ke dalam tangki ya. Nah, di sini pipa air masuk ini langsung diberi katup udara pipa ventnya. Ya, pipa ventnya kemudian masuk ke dalam tangki ya. Nah, sebelum masuk ke dalam tangki ini melewati katup pelampung. Nah, fungsinya untuk menutup air masuk ya. Misalkan terjadi air berlebih ya, maka sebelum terjadi air berlebih di sini ya sudah ada indikatornya bahwa airnya berlebih. Maka dari itu katup pelampung ini akan menutup valve sehingga air yang masuk itu ya tidak bisa masuk ke dalam tangki. Nah, misalkan di sini ada sisa air yang emang derajatnya berlebih, di sini akan dibuang ke pipa peluap. Nah, di sini yang bawah di sini ada katup penguras. Nah, semuanya ini dikumpulkan menjadi satu ya antara pipa peluap dengan pipa penguras. Nah, tangki di atas dimaksudkan untuk menampung air pada saat kebutuhan puncak yaitu kisaran 30 menit ya. Nah, untuk kapasitas tangki atas ini ada formulanya untuk menentukan ya. Kapasitas tangki atas, efektif tangki atas ya berapa liter ya, ada Qp dikurangi Qmax ya dikali TP ditambah Qpu dikali TP ya. Nah, di sini untuk Qpu adalah kapasitas pompa pengisi, debitnya berapa ya, berapa liter per menit, jangka waktu kebutuhan puncak ada perhitungannya sebelumnya ya. Kemudian TPU adalah jangka waktu kerja pompa pengisi itu berapa menit. Biasanya kapasitas pompa pengisi sebesar Qpu sama dengan Qmax itu sama. Nah, kemudian di sini ada pompa penyediaan air ya. Di situ ada dua pompa yang dijelaskan di sini digunakan untuk air bersih ya. Yang pertama adalah jenis putar ya. Jenis putar di sini ada pompa sentrifugal yang digunakan ya. Fungsinya pompa ini untuk menyedot air ya dari tangki bawah dialirkan ke tangki atas. Ya. Kemudian ada juga pompa yang submersible yang bisa kita benamkan ke dalam air. Itu juga ada. Kemudian ada istilahnya pompa diffuser. Pompa ini memiliki sudu pengarah yang terpasang pada casingnya fungsi untuk mengalirkan airan keluar dari impeller. Ya. Nah, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan tadi Anda bisa untuk menentukan kapasitas pompa. Berarti di sini untuk menentukan kapasitas pompa berarti
Anda menghitung head, ya, Anda menghitung mekanika fluidanya. Ya, mekanika fluidanya pastinya Anda sudah pernah sebelumnya di mata kuliah mekanika fluida untuk menghitung head ketinggian, ya. Entah di situ ada head mayornya, head minornya, untuk lossesnya. Jadi nanti bisa Anda tentukan berdasarkan apa? Bisa berdasarkan diameter pipanya, berdasarkan jumlah fittingnya, berdasarkan kerugian gesek, ya. Jadi nanti Anda bisa pakai untuk perhitungan. Kalau memang jalur pipa Anda sangat pendek dan tidak terlalu panjang, mungkin nanti untuk perhitungannya Anda bisa memanfaatkan perhitungan dari segi kerugian gesek. Tetapi kalau Anda pipanya sangat panjang dan jumlah fittingnya sangat banyak, ya Anda gunakan melalui metode minor losses, jadi memanfaatkan jumlah ataukah jenis-jenis fitting untuk perhitungan head, ya, untuk minor lossesnya. Jadi Anda bisa memanfaatkan konsep tersebut. Ya, di sini ada kurva kerugian gesek dalam pipa baja karbon, ya, nanti bisa Anda cek atau Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah mekanika fluida. Nah, di sini ada tahanan, ya, nilainya untuk minor losses masing-masing fitting atau valve, ya. Mungkin Anda punya tabel yang lebih jelas, lebih rinci lagi, boleh Anda pakai. Tidak melulu bisa hanya Anda pakai tabel ini, ya. Anda bisa pakai tabel yang lain. Kemudian yang ke-8 adalah sistem air bersih. Nah, untuk sistem air bersih di sini ada dua jenis, yaitu sistem distribusi ke atas dan sistem distribusi ke bawah. Ya, di sini sama-sama menggunakan tangki atas. Yang membedakan untuk sistem distribusi atas di sini adalah air yang dipompa masuk ke dalam tangki atas di sini, ya, distribusikan menggunakan gaya gravitasi ke bawah lagi. Ke bawah lagi, kemudian dari bawah ini didistribusikan ke lantai-lantai atasnya. Ya, dan ini turun, kemudian naik, masuk ke dalam tangki-tangki atasnya di setiap tiap lantai, ya, dimasukkan ke lantai-lantai atasnya, bukan tangki-tangki atasnya, masuk ke lantai-lantai atasnya. Dari tangki atas masuk ke bawah, turun ke bawah, kemudian masuk ke beban unit plumbing di setiap lantai. Kemudian untuk gambar 18 ini adalah sistem distribusi bawah. Ya, ini berarti dari pompa masuk ke dalam tangki atas. Nah, dari tangki atas menggunakan gaya gravitasi ini langsung didistribusikan ke dalam unit plumbing per masing-masing lantai, ya, tanpa melalui jalur bawah. Jadi langsung lantai atas langsung didistribusikan ke pipa-pipa cabang ke beban unit plumbing. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai beban unit plumbing kembali, ya, sertai contoh perhitungan akan memudahkan Anda untuk memahami materi pada minggu ketiga ini ataukah minggu kedua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.